Bro, lo pernah gak sih ngerasa ada yang gak beres di balik kepindahan pemain voli? Kayak lo lihat Megawati Hangestri tiba-tiba cabut dari Fenerbahce, padahal kontraknya masih panjang, tapi kok berasa ada yang disembunyiin? Nah, kali ini gue bakal bahas drama yang lagi rame banget di dunia voli internasional. Melissa Vargas, si bintang voli Turki yang juga rekan setim Mega di Fenerbahce, akhirnya buka suara soal kepergian mendadak Megawati. Dan bro, pengakuannya bikin gue merinding. Ada drama internal, ada tekanan tersembunyi, dan yang paling parah, ternyata persahabatan mereka tetap kuat meski ada badai di dalam tim. Lo siap-siap aja deh, karena cerita ini bakal bikin lo speechless. Dari pengakuan Vargas yang bilang, gue gak nyangka dia pergi secepat ini, sampai kode-kode halus soal lingkungan yang gak ideal di Fenerbahce. Gila, ini beneran drama yang gak lo sangka. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin merinding ini, gue mohon banget bro, bantu gue dengan pencet tombol like, subscribe channel 3 menit ini, dan jangan lupa drop komen kalian. Gue pengen banget tahu pendapat lo soal drama voli yang satu ini. Channel ini hidup karena support dari lo semua, dan gue janji bakal terus bawain berita olahraga yang gak lo dapet di tempat lain. Bro, jadi ceritanya gini. Melissa Vargas, si ratu voli asal Kuba yang sekarang jadi andalan timnas Turki, tiba-tiba ngomong di media soal kepergian Megawati dari Fenerbahce. Dan lo tau gak? Pengakuannya bikin gue auto kaget. Jujur, aku tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Rasanya baru kemarin kita latihan bareng, gitu kata Vargas. Bro, kebayang gak sih? Mereka tuh baru aja mulai chemistry di lapangan, tiba-tiba Mega udah pamit. Yang bikin gue penasaran, Vargas bilang Mega itu sosok pekerja keras dan dia beneran nyesel banget Mega harus pergi. Tapi nih bro, dari cara Vargas ngomong, gue ngerasa ada yang lebih dalam dari sekedar keputusan profesional. Kayaknya ada drama yang gak kelihatan di permukaan, dan Vargas cuma bisa ngasih kode halus aja. Gue jadi mikir, emang separah apa sih situasi di Fenerbahce sampai bikin pemain sekali bermega mutusin kontrak lebih awal? Padahal klub sebesar itu, harusnya bisa ngasih environment yang nyaman buat pemainnya kan? Nah, ini yang bikin gue makin penasaran. Bro, meski kecewa berat, Vargas tetap respect sama keputusan Mega. Tapi cara dia ngomongnya itu loh yang bikin gue curiga ada sesuatu yang lebih besar. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah baginya. Mega orang yang penuh pertimbangan, kata Vargas. Bro, lo dengar nada bicaranya? Ini bukan cuma soal karir atau duit. Ini kayaknya soal mental health atau mungkin tekanan yang gak kelihatan dari luar. Gue yakin banget Mega gak akan ninggalin klub sekaliber Fenerbahce kalau gak ada alasan yang bener-bener serius. Dan dari cara Vargas ngomong, kayaknya dia tahu persis apa yang terjadi di balik layar, cuma dia gak bisa spill semua karena etika atau mungkin takut dampaknya ke karir dia sendiri. Yang bikin gue makin yakin ada drama besar, Vargas sampai bilang Mega punya pertimbangan pribadi dan profesional yang tak bisa diabaikan. Bro, itu kode halus banget. Kayaknya ada konflik internal di tim atau manajemen yang bikin Mega gak betah. Tapi lo tau gak yang bikin gue terharu? Meski ada drama di klub, persahabatan Vargas sama Mega tetap solid abis. Vargas bilang dengan tegas kalau kepergian Mega dari Fenerbahce sama sekali gak ngaruh ke hubungan pribadi mereka. Kami tetap saling kirim pesan. Persahabatan kami tetap kuat, apapun yang terjadi di lapangan, kata Vargas sambil senyum. Bro, ini tuh bukti kalau drama yang terjadi benar-benar soal lingkungan kerja, bukan masalah pribadi antar pemain. Gue respect banget sama sikap mereka yang bisa misahin urusan profesional sama personal. Di dunia olahraga yang kompetitif kayak gini, jarang banget lo nemuin persahabatan yang genuine. Biasanya kan, kalau ada masalah di tim, hubungan antar pemain juga ikut rusak. Tapi ini membuktikan kalau Mega sama Vargas punya bond yang kuat banget. Mungkin karena mereka sama-sama pemain asing di Liga Turki, jadi saling ngerti struggle masing-masing. Atau mungkin mereka udah ngerasain bareng-bareng tekanan dari internal klub yang bikin mereka makin dekat. Bro, lo tau gak betapa berpengaruhnya Mega di Fenerbahce? Vargas sendiri ngaku kalau kehadiran Megawati bener-bener ngasih warna baru dalam permainan tim mereka. Dia punya gaya main yang unik dan eksplosif. Energinya bikin semangat tim naik, kata Vargas. Gila bro, bayangin aja.
Mega yang dikenal dengan Spike Monsternya ternyata juga punya leadership yang kuat di dalam tim. Yang bikin gue bangga sebagai orang Indonesia, Vargas bilang kehilangan Mega adalah kerugian besar buat klub. Ini pembuktian kalau pemain Indonesia udah bisa bersaing dan ngasih impact signifikan di level internasional. Tapi sekaligus ini yang bikin gue sedih, bro. Kalau Mega beneran punya impact sebesar itu, kenapa klub gak berusaha lebih keras buat retain dia? Apa emang ada masalah yang udah gak bisa diselesain lagi? Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang emang gak mau Mega berkembang di sana? Gue curiga ada politik internal di Fenerbahce yang bikin atmosfer jadi toksik buat Mega. Soalnya gak masuk akal kan, kalau pemain yang ngasih dampak positif malah dimudahkan buat pergi? Bro, ini bagian yang bikin gue emosional. Saat Vargas ditanya soal kenangan terbaik sama Mega, dia cerita soal momen-momen kebersamaan mereka yang super genuine. Dia lucu, tapi serius saat latihan. Kami sering tertawa bareng setelah sesi berat, kata Vargas. Lo bisa bayangin gak sih? Di tengah pressure tinggi sebagai atlet profesional, mereka masih bisa ketawa bareng dan support satu sama lain. Vargas secara khusus nyebut momen latihan bareng menjelang final Liga sebagai yang paling berkesan. Gue yakin banget itu saat-saat di mana mereka benar-benar ngerasain chemistry sebagai rekan setim yang perfect. Yang bikin gue makin sedih, Vargas bilang dia rindu banget sama momen-momen kebersamaan itu. Kebayang dong, udah mulai nyaman dan solid sebagai tim, tiba-tiba salah satu pilar utamanya harus pergi karena masalah yang harusnya bisa diselesaikan. Ini tuh bukti kalau hubungan antar pemain di Fenerbahce sebenarnya solid. Masalahnya emang bukan di internal pemain, tapi mungkin di level manajemen atau kebijakan klub yang bikin environment jadi gak kondusif. Nah, ini dia bagian yang paling bikin gue penasaran, bro. Vargas mulai ngasih kode-kode halus soal apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Fenerbahce. Kadang lingkungan tidak selalu ideal. Aku harap dia bisa menemukan klub yang benar-benar menghargainya, kata Vargas. Bro, ini bukan lagi subtle hint, ini udah hampir terang-terangan ngasih tahu kalau ada masalah serius di internal klub. Kata, lingkungan tidak selalu ideal, itu loaded banget maknanya. Bisa jadi soal treatment dari coaching staff, masalah dengan manajemen, atau bahkan politik internal yang bikin Mega gak nyaman. Yang jelas, Vargas dengan diplomatik bilang kalau Mega pantas dapat yang lebih baik. Gue curiga ada diskriminasi atau treatment yang gak fair ke Mega sebagai pemain asing. Atau mungkin ekspektasi yang gak realistis, pressure yang berlebihan, atau bahkan masalah komunikasi yang bikin Mega merasa gak dihargai. Yang pasti, dari statement Vargas ini, gue yakin 100% kalau kepergian Mega bukan karena performance issue, tapi karena faktor eksternal yang bikin dia gak betah di lingkungan tersebut. Tapi bro, di tengah drama yang bikin sedih ini, ada secercah harapan yang bikin gue senyum. Vargas ternyata masih berharap bisa main bareng Mega lagi di masa depan. Siapa tahu kita ketemu lagi di tim lain. Dunia voli kecil, dan aku akan senang jika bisa setim dengannya lagi, kata Vargas dengan antusias. Gila, ini tuh sweet banget. Kebayang gak sih kalau mereka berdua akhirnya ketemu lagi di klub yang sama? Chemistry mereka yang udah kelihatan bagus di Fenerbahce, pasti bakal jadi kombinasi yang mematikan kalau dikasih environment yang tepat. Gue pribadi sih berharap banget mereka bisa reuni, entah itu di Liga Italia, Liga Korea, atau mungkin bahkan salah satu dari mereka balik ke Indonesia dan main bareng di Proliga. Bayangin aja, Mega sama Vargas di satu tim, lawan mana yang bisa tahan? Dan yang paling gue apresiate, statement ini nunjukin kalau Vargas bener-bener care sama Mega sebagai teman, bukan cuma sebagai rekan kerja. Di dunia yang kompetitif kayak gini, relationship kayak gini langka banget, bro. Bro, bagian terakhir ini beneran bikin gue hampir nangis. Vargas ngasih pesan yang super touching buat Mega, dan gue yakin ini pesan yang keluar dari hati yang paling dalam. Tetap jadi dirimu sendiri. Jangan pernah ragukan kemampuanmu. Dunia sudah tahu siapa Megawati Hangestri, kata Vargas. Bro, ini bukan cuma pesan support biasa, ini kayak big sister yang lagi ngasih semangat ke adiknya. Yang bikin gue terharu, Vargas ngehargain banget pencapaian Mega dan dia gak mau Mega down gara-gara drama di Fenerbahce. Dia mau Mega tetap percaya diri dan tahu kalau kemampuannya udah diakui dunia. Pesan, tetap jadi dirimu sendiri, itu deep banget maknanya. Mungkin selama di Fenerbahce, Mega dipaksa jadi seseorang yang bukan dia,
atau mungkin dia harus kompromi dengan banyak hal yang gak sesuai dengan prinsipnya. Dan statement, dunia sudah tahu siapa Megawati Hangestri, itu powerful banget. Ini kayak Vargas lagi ngingetin Mega kalau dia udah punya brand dan reputasi yang solid di level internasional, jadi gak usah takut sama masa depan karir dia. Bro, setelah gue breakdown semua drama ini, gue jadi makin respect sama Mega dan Vargas. Mereka nunjukin kalau di dunia olahraga yang keras ini, persahabatan sejati masih bisa ada dan bertahan meski ada badai. Yang paling gue apresiasi, cara Vargas ngasih support ke Mega tanpa harus ngebash Fenerbahce secara frontal. Dia diplomatik tapi tetap jelas dalam menyampaikan pesannya. Dan buat Mega, gue yakin dia bakal bangkit lebih kuat lagi di klub barunya nanti. Drama ini juga ngasih pelajaran buat kita semua kalau environment kerja itu penting banget buat performa dan mental health. Gak peduli seberapa besar gaji atau seberapa prestisius klubnya, kalau environmentnya toksik, lebih baik cari tempat yang lebih menghargai kita. Gue pribadi gak sabar nunggu chapter selanjutnya dari karir Mega. Dan siapa tahu, impian reuni sama Vargas bisa jadi kenyataan di masa depan. Disclaimer, informasi dalam video ini berdasarkan statement publik dan wawancara media. Beberapa analisis merupakan interpretasi dari informasi yang tersedia dan belum tentu merepresentasikan fakta sepenuhnya. Selalu cek sumber resmi untuk informasi yang lebih akurat. Makasih banget udah nonton sampai habis, bro. Gue tahu ini cerita yang panjang tapi hopefully kalian enjoy dan dapat insight baru soal dunia voli internasional. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel 3 menit biar gak ketinggalan update berita olahraga terbaru, dan drop komen kalian soal pendapat tentang drama ini. Gue penasaran banget nih, menurut kalian, klub mana yang cocok buat Mega selanjutnya? Dan apakah kalian juga berharap dia bisa reuni sama Vargas di masa depan? Share pendapat kalian di kolom komennya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tetap support atlet Indonesia dimanapun mereka bermain. Peace out, bro!